guys, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian drone. So check it out. Drone adalah pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh dengan menggunakan komputer atau remote control yang bisa digunakan untuk membawa muatan baik senjata maupun muatan lainnya. Drone dapat berfungsi sebagai alat pendeteksi pulau terpencil, foto udara bila terjadi sengketa sawah untuk pemetaan bidang pertanian dan pemetaan bidang pertambangan. Berdasarkan jenisnya, terdapat dua jenis drone, yaitu multicopter dan fixed wing. Multicopter adalah jenis drone yang memanfaatkan putaran baling-baling untuk terbang, sedangkan fixed wing memiliki bentuk seperti pesawat terbang, biasa dilengkapi dengan sistem sayap. Bagian-bagian drone multicopter. Yang pertama adalah kerangka atau frame. Sebuah drone memerlukan kerangka atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai frame ataupun rig. Kerangka drone 4 motor biasanya menyerupai huruf X ataupun tanda plus. Keempat motor terpasang pada ujung-ujung kerangka tersebut. Perbedaan utama antara keduanya adalah ke arah mana muka dari pengendali utama atau flight controller menghadap. Gambar berikut dapat memberikan ilustrasi perbedaan antara keduanya. Sementara itu, ukuran sebuah drone khususnya multirotor ditentukan dari panjang diagonal kerangkanya. Dalam satuan milimeter, drone 4 motor umumnya memiliki diagonal dengan panjang 450 mm, 330 mm, 250 mm ataupun lebih kecil. Jadi sebuah drone 4 motor sering disebut dengan menggunakan atribut 450 ataupun 330 drone, karena memiliki kerangka 450 mm atau 330 mm. Motor dan baling-baling, atau motors and propellers. Motor dan baling-baling adalah penggerak utama yang mengakibatkan drone dapat terbang di udara. Drone 4 motor memiliki 2 motor yang menggerakkan baling-baling searah jarum jam, dan 2 motor lainnya lagi menggerakkan berlawanan arah jarum jam. Mengapa demikian? Karena poros di mana motor dan baling-baling terpasang dan bergerak ke satu arah akan cenderung berputar berlawanan ke arah gerakan baling-baling tersebut, sesuai prinsip momen torsi dalam hukum fisika. Dalam hal ini, 2 motor yang menggerakkan baling-baling searah jarum jam akan cenderung mengakibatkan timbulnya momen torsi pada kerangka drone untuk berputar berlawanan arah jarum jam. Sementara itu, 2 motor lainnya yang memutar baling-baling berlawanan arah jarum jam juga mengakibatkan timbulnya momen torsi pada kerangka drone, tapi ke arah sebaliknya. Pada akhirnya, keempat motor yang menggerakkan baling-baling sesuai penjelasan sebelumnya akan saling menghilangkan momen-momen torsi yang mereka ciptakan sendiri. Pengendali utama, flight controller atau mind controller. Pengendali utama dikenal dalam bahasa Inggris sebagai flight controller ataupun mind controller, merupakan komputer mini yang dipasang sebagai pengendali utama sebuah drone. Dia bertugas mengumpulkan dan mengelola informasi ketinggian, kecepatan arah, kemiringan, dan lain-lain, dan mengusahakan agar drone tetap dalam keadaan yang sesuai dengan yang diharapkan. Sebuah flight controller yang baik dapat mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi melalui berbagai peralatan sensor yang tertanam dalam flight controller itu sendiri maupun yang terhubung dengannya. Gambar berikut ini menunjukkan 2 flight controller yang cukup populer dipakai dalam membangun drone. Electronic Speed Controller atau pengendali kecepatan elektronik. Dalam suatu ketika, flight controller dapat memerintahkan 2 motor di sebelah kiri untuk berputar lebih cepat dari 2 motor lain di sebelah kanannya. Untuk membuat drone bergulir ke kanan, hal ini terjadi ketika flight controller mengirim sinyal untuk menambah kecepatan berputar kepada pengendali kecepatan elektronik atau ESC, Electronic Speed Controller yang terhubung dengan motor-motor di sebelah kiri. Dengan demikian dapat dipahami bahwa ESC menerjemahkan sinyal dari flight controller untuk menambah atau mengurangi daya sebuah motor yang terhubung dengannya. Sebuah ESC mampu memompa daya listrik cukup besar kepada motor yang terhubung dengannya dalam suatu saat. Hal ini diperlukan agar drone dapat terus terjaga kestabilannya selama mengudara. Flight controller lah yang secara terus-menerus mengirimkan sinyal-sinyal kepada ESC agar keempat motor berputar sesuai instruksinya untuk menjaga kestabilan. Radio controller, transmitter, and receiver. Pengendali jarak jauh,
dengan menggunakan frekuensi radio atau lebih dikenal dengan nama radio controller, mutlak diperlukan untuk mengendalikan drone 4 motor. Pengendali ini memerlukan alat pemancar atau transmitter dan penerima atau receiver. Pemancar selalu ada di tangan Anda, sang pengendali drone, sementara penerima dipasang pada drone dan terhubung langsung dengan pengendali utama atau flight controller. Radio controller yang diperlukan untuk mengendalikan drone membutuhkan minimal 4 kanal atau channels untuk berkomunikasi dengan drone. Masing-masing channel dipakai untuk mengendalikan throttle atau lift, yaw atau rudder, pitch atau elevator, dan roll atau aileron.